Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Yulia Nursari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengintip mahasiswa yang sedang ujian sidang skripsi secara online melalui Zoom meeting. Nah, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa ini yaitu tentang eksperimen laboratorium virtual dengan materinya pemuaian zat padat. Nah, sebelum kita intip jawaban-jawaban dari mahasiswa yang sedang ujian sidang skripsi, mari kita lihat aplikasi yang sudah dibuat oleh mahasiswa tersebut dalam penelitiannya. Nah, aplikasinya yaitu tentang laboratorium virtual. Nah, kenapa mahasiswa ini menggunakan eksperimen laboratorium virtual? Karena sebelum masa pandemi akan melaksanakan penelitiannya eksperimen secara langsung di laboratorium di sekolah, tetapi karena masa pandemi maka eksperimennya dilakukan atau dibuat di laboratorium virtual sehingga dapat digunakan oleh siswa maupun guru melalui Android kapan saja dan di mana saja. Nah, sekarang kita lihat yuk sekilas aplikasi yang sudah dibuat oleh mahasiswa tersebut. Nah, ini yang putih ini nih. Nah, itu adalah aplikasi yang sudah dibuat oleh mahasiswa tersebut dalam penelitiannya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini aplikasi yang sudah dibuat oleh mahasiswa jurusan fisika tentunya ya, jurusan fisika di FMIPA UPI Bandung. Nah, di sini ada informasi tombol, jadi sekilas saja ya. Jadi yang pertama pasti yang dilihat ada informasi tombol yang pertama. Nah, ini ada keterangannya. Kita kembali. Nah, jika ingin ada suaranya maka ini kita rigid. Maka muncullah suara. Nah, saya matikan lagi ya. Nah, kemudian mulai dengan start. Nah, di sini ada petunjuk penggunaan, kemudian ada informasi alat dan bahan. Kemudian jika ingin memulai eksperimen tinggal klik mulai eksperimen. Nah, kemudian jika ingin melihat pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan ke konsep-konsep dari pemuaian zat padat, nah, dibuka dulu pertanyaan-pertanyaannya, tentunya ini untuk siswa ya. Setelah membuka pertanyaan kembali, nah baru melakukan eksperimen mulai dari besi, bisa dari tembaga, aluminium atau mana saja yang diinginkan oleh siswa. Misal jika ingin mulai dari besi, nah
kemudian ini terjadi pembakaran, kemudian di situ ada jarum yang menunjukkan di angka, ini ada busurnya. Ini pembakarannya dilakukan selama 1 menit atau 60 detik. Nah, sudah ya, kita ke tembaga. Nah, tembaga kita mulai dengan memiliki tombol start. Nah, terjadi pembakaran. Nah, ini pun sama, nanti waktunya sampai habis selama 1 menit. Jadi nanti kelihatan sampai di mana angkanya. Nah, itu sudah kelihatan bergerak ya jarumnya. Nah, sudah, kita lanjut ke aluminium. Nah, ini aluminium, kita mulai. Nah, untuk aluminium ini pergerakannya lebih cepat daripada besi dan tembaga. Nah, ini udah kelihatan pergerakannya walaupun baru beberapa detik. Nah, jadi siswa bisa membedakan atau bisa melihat dari pembakaran selama 1 menit itu untuk besi, tembaga, dan aluminium itu nanti sampai di angka berapa, dan bisa menjawab pertanyaan eksperimennya. Nah, mungkin itu sekilas mengenai aplikasi yang dibuat dalam penelitian oleh mahasiswa jurusan fisika dari UPI. Nah, sekarang kita intip yuk jawaban-jawaban dari mahasiswa pada saat ujian sidang skripsi secara online melalui Zoom meeting. Media ini bisa, kalau misalkan tidak pandemi, yang pertama itu seperti yang pernah Bapak tanyakan waktu dulu pas ketika telaah, bahwa media ini dibuatnya itu jadi ada laboratoriumnya, Pak. Jadi siswa itu bisa merasakan ketika bahwa kita itu bisa masuk ke dalam laboratorium, kemudian mengambil alat-alatnya, kemudian melakukan penelitiannya itu secara mandiri dengan mengambil alatnya, kemudian ke meja, kemudian melaksanakan penelitian yang bersangkutan. Misalkan kalau misalkan laboratorium virtualnya mengenai pemurnian zat padat, maka eksperimen yang dilakukan yaitu pemurnian zat padat. Bisa digunakan, Pak, di sekolah. Kalau misalkan di sekolah itu memang alat mesin bulknya itu tidak ada, nah oleh guru itu bisa dijadikan sebagai acuan atau pendekatan oleh guru dengan adanya media tersebut, kemudian dibantu dengan video-video yang ada di YouTube atau mungkin video yang dilakukan atau bisa diambil oleh guru, dapat diberikan kepada siswa sebagai bahan acuan juga. Dalam kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah bisa kan, karena kan aplikasi ini berbasisnya kan digunakan secara aplikasi di aplikasi Android. Nah, jadi bisa dilakukan oleh guru gitu. Dan kalaupun misalkan memang ada lebih baiknya gitu, kalau memang lebih baiknya memang bagusnya mah dengan alat peraga. Media ini bisa dilakukan atau bisa diaplikasikan oleh siswa, karena kan kalau misalkan siswa kan nggak selamanya bisa melaksanakan praktikum di sekolah, ada batasan waktu. Nah, dengan media ini kan bisa mempelajari gitu mengenai konsep-konsepnya dengan pendekatan yang disesuaikan dengan aplikasi yang sudah dibuat. Lebih bagus yang ada alatnya di sekolah. Kelebihan alat di sekolah karena siswa itu bisa mengalaminya secara langsung gitu, Pak. Jadi terus bisa melihat juga kan ada peristiwa-peristiwanya, ada fenomena-fenomenanya. Jadi siswa itu bisa langsung melihat gitu, misalkan apinya ketika misalkan udah berapa detik, pertambahan panjangnya itu dari jarumnya bisa kelihatan misalkan. Tapi kan kalau misalkan oleh
media mah kan emang ini hanya pendekatan gitu, jadi belum tentu sesuai dengan aslinya seperti itu Pak. Sudah Pak, tapi kan didesainnya sesuai. Namun kan kalau misalkan untuk sesuai banget, itu koefisien Y panjangnya Pak, berdasarkan koefisien Y panjang. Ya iya. Kan dalam aplikasinya kan ada petunjuk penggunaan. Nah, jadi siswa bisa membaca arahan tersebut, kemudian dibantu juga ada pertanyaan eksperimennya gitu. Ya, tidak ada guru. Kemudian itu peristiwa bertambah besarnya ukuran suatu benda karena benda tersebut mengalami kenaikan suhu atau benda tersebut menerima kalor. Penambahan ukuran, ya, suhu dulu Pak. Koefisien Y panjang itu adalah bilangan yang menunjukkan tiap satu satuan panjang zat itu bertambah jika suhunya itu. Berbeda. Itu kalau misalkan dasarnya itu karena kan di sekolah itu rata-rata mungkin gitu, rata-rata kebanyakan itu hanya ada 3 logam gitu yang kan umumnya seperti besi, tembaga sama aluminium. Kemudian kan kalau misalkan besi juga kan memang mudah dicari, kemudian tembaga juga kan mudah didapatkan, sama aluminium juga mudah didapatkan. Saya sendiri mah awalnya memang bahan-bahan tersebut itu memang yang mudah dicari Pak, istilahnya itu mudah didapatkan gitu, sama kan kalau misalkan untuk istilahnya kan kadang adapun misalkan sekolah yang beli sendiri kan itu juga besi yang kayak gitu kan harganya tidak bisa dibilang murah juga gitu Pak. Ada aluminium, ada besi, kaca, emas, tembaga. Kemudian tuh ada bukan kawat, jadi aluminium, tembaga, emas, kalau busurnya hampir sama kayak pada ini kan busur yang standar. Ada aluminium, ada besi, kaca, emas, tembaganya tuh menyiapkan dulu Pak itu. Yang kayak misalkan tadi kalau misalkan mau tombol ini tuh nanti munculnya itu di scene ini kayak gitu. Kalian hanya memanyakan saja Pak, karena kan dalam pembuatannya juga kan memang agak cukup sulit gitu, karena kan dalam satu batang itu bisa hampir ada yang 30 gambar, 20 gambar, dan yang sulitnya itu memang kan kalau misalkan dibuat panjang sedikit juga kan tetap kalau misalkan di software tetap kelihatan gitu Pak. Kan kalau misalkan di secara nyata kan ketika dilaksanakan asli pun walaupun kelihatan tapi samar gitu kelihatannya. Tapi kan kalau misalkan di software gampang terlihat gitu Pak. Nah, setelah beres ujian sidang skripsi mengenai laboratorium virtual alat motion block, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, ada lega dan bingung. Apa yang akan dilakukan setelah beres semuanya ini? Apakah ada keinginan untuk melanjutkan studi S2? Ya, ada. Kemudian kira-kira nanti yang akan dibuat penelitiannya apakah melanjutkan dari penelitian yang sekarang pada skripsi dibuat? Ya, betul.
Kira-kira apa bedanya dari penelitian aplikasi mengenai laboratorium virtual yang sekarang dengan yang nanti akan dibuat pada penelitian di S2? Ada perbedaannya tidak? Ada. Apa itu perbedaannya? Lebih menunjukkan kepada mengapa hal itu bisa terjadi, serta bagaimana perhitungan yang ada. Apakah kelebihan dari yang sekarang sudah dibuat dan yang nanti akan dibuat apa? Kelebihannya yang kedua ada angkanya dan ada penjelasan bagaimana pemuaian itu bisa terjadi berdasarkan matematisnya dan fisiknya. Maksudnya ada angkanya itu bagaimana? Kita bisa memasukkan angka suhu berapa saja, kemudian nanti muncul pertambahan ukuran sesuai. Ya, semoga setelah selesai skripsi ini lebih semangat untuk melanjutkan studinya, dan semoga diberi kelancaran setelah selesai ini dan kelancaran dalam melanjutkan studi ke S2, baik dalam ujian testing masuk ke S2-nya maupun ketika melaksanakan pendidikan atau studi di S2 sampai selesai lancar dan tepat waktu. Amin. Ya, begitulah kira-kira perasaan yang sudah atau baru saja selesai sidang online skripsi. Kelihatan wajahnya masih tegang. Maklum. Sedang mengikuti pengumuman ujian sidang. Bagaimana hasil ujian sidangnya barusan diumumkan? Sangat memuaskan. Sangat memuaskan? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu terlaksananya penelitian ini, sehingga sampai pada ujian sidang. Assalamualaikum.